Halo semua, kembali lagi di seri kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai RAID 1 yang akan kita implementasikan pada Linux dengan sistem operasi CentOS 7. Nah, rekan-rekan mungkin lebih familiar dengan menggunakan sistem operasi Windows. Nah, rekan-rekan tidak perlu menginstal ulang PC atau laptopnya. Kita akan menggunakan VirtualBox untuk merun sistem operasi CentOS 7 ini. Nah, kemudian akan ada nanti penjelasan mengenai RAID 1 dan bagaimana mengimplementasikannya pada CentOS 7. Nah, terlebih dahulu kita akan masuk ke bagian instalasi dari VirtualBox dan CentOS 7-nya. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, pada browser kita akan mencari VirtualBox dan juga nanti sistem operasi dari CentOS 7 ini. Nah, saya sudah mencetakkan folder file-file tersebut pada Google Drive. Nah, rekan-rekan langsung menuju kolom deskripsi untuk mendapatkannya. Nah, di sini sudah terdapat sistem operasi CentOS 7 dan juga VirtualBox. Nah, langsung saja kita download kedua file ini. Setelah file-file kita tadi terdownload, kita masuk ke direktorinya. Di sini sudah terdapat VirtualBox dan juga sistem operasi CentOS 7. Nah, kita terlebih dahulu menginstal VirtualBox. Kita klik 2 kali, maka akan muncul setup. Kita next. Kemudian ada penempatan dari location instalannya. Oke, menurut saya sudah tepat. Kita next. Kemudian kita next, kita centang semua customnya. Kemudian kita yes dan langsung kita install. Nah, VirtualBox kita telah terinstall dengan baik. Nah, kita langsung finish, kita langsung start. Nah, setelah VirtualBox kita terbuka, maka ini tampilan awal dari VirtualBox kita. Kita akan langsung meng-create sistem operasi CentOS 7. Kita klik baru, kemudian kita beri nama CentOS. Kemudian kita pilih tipenya adalah tipe Linux dan versinya adalah Red Hat 64 bit. Nah, ini tergantung dari bitnya, ini tergantung spesifikasi dari laptop atau PC dari rekan-rekan sekalian. Jika nanti ada yang bitnya hanya 32, maka kita pilih bitnya 32 bit. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk ukuran dari memori. Di sini sudah ada minimumnya. Yang disarankan adalah 1 GB. Nah, saya akan membuat 2 atau 2048 MB. Kita lanjut. Kemudian di sini kita akan membuat hard disk virtual sekarang, atau di sini kita ada pilihan juga gunakan berkas hard disk virtual yang ada. Karena kebetulan kita belum ada, maka kita buat hard disk virtual sekarang. Kita buat. Kemudian pada tampilan ini ada beberapa pilihan. Kita langsung memilih virtual hard disk. Kita lanjut. Nah, di sini untuk penyimpanannya kita lokasikan secara dinamik. Kemudian untuk lokasi dan ukuran berkas, kita membuat ukuran dari penyimpanannya mungkin 16 GB ya, 16 GB. Kita dapat langsung menulis di sini 16. Kemudian kita buat. Nah, setelah CentOS kita sudah masuk, sudah kita tambahkan, kita masuk ke pengaturan. Pada sistemnya kita melihat lagi bahwa motherboardnya kita sudah buat tadi penyimpanan atau RAM-nya sebesar 2 GB.
Nah, untuk tampilan sendiri tidak perlu ada yang kita ubah. Untuk penyimpanan di sini pengendalinya masih kosong. Kita klik ini, kemudian kita klik ikon CD ini, disk optiknya, baru kita pilih berkas. Nah, di sini kita masukkan OS-nya ini, masuk langsung ke penyimpanannya. Nah, di sini sudah ada OS-nya. Kita masukkan, kita open, kemudian pengaturan lainnya tidak perlu, kita langsung oke saja. Nah, langsung saja kita run, kita mulai. Nah, di sini CentOS kita sudah berjalan, sedang status berjalan. Kemudian kita masuk ke install CentOS 7. Nah, setelah kita tadi menunggu beberapa saat, di sini sudah ada welcome to CentOS 7. Kita diperintahkan untuk memilih bahasa, kita gunakan bahasa Inggris. Kemudian kita continue. Oke, kemudian kita diperintahkan untuk menginstal summary atau beberapa settingan lagi. Kita terlebih dahulu masuk ke software kita, belum sedang masih di checking software. Nah, sudah muncul, sudah terinstall. Kemudian untuk ini, untuk instalasi destination, kita sudah buat tadi virtual hard disknya, dan kita konfigurasi terlebih dahulu. Oke, sudah terpilih. Nah, kemudian untuk date and time zone-nya kita pilih dia tentunya Asia. Kita pilih ini sudah ada yang Jakarta. Kemudian untuk network dan host name kita klik, kita pilih apa yang tersedia, kemudian kita aktifkan ini, kita on kan ethernetnya, atau mungkin juga nanti ada wifi, aktifkan saja. Nah, kemudian dan oke, kita mulai, kita install begin. Nah, di sini adalah ada password. Kita buat passwordnya adalah, misalnya saya buat CentOS 7. Oke, kita dan. Nah, kita tunggu instalasi dari sistem operasi ini. Oke, baiklah, setelah instalan kita komplit, nah kita diperintahkan untuk reboot. Kita reboot terlebih dahulu. Nah, setelah kita mereboot CentOS 7 tadi, kemudian kita diperintahkan untuk login. Kita masuk ke saya tadi membuat username saya, ARH, kemudian password. Nah, saya sudah masuk. Nah, CentOS 7 kita sudah berjalan dan sudah terintegrasi dengan VirtualBox. Maka kita kita shutdown terlebih dahulu. Kita masuk ke setting dari hardware-nya. Kita shutdown .h now. Nah, CentOS kita sudah berada pada status dimatikan. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke bagian implementasi RAID 1 pada Linux,
saya akan menjelaskan secara singkat apa itu RAID. Nah, RAID atau Redundant Array of Independent Disks merupakan teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer atau terutama pada hard disk dengan menggunakan cara redundansi atau penumpukan data. Nah, data yang kita simpan akan dibagi atau direplika ke beberapa hard disk secara terpisah. Ini berguna untuk meningkatkan kehandalan data atau bisa juga untuk meningkatkan performa input-output hard disk. Nah, level standar RAID ini ada beberapa level, yakni RAID 0, RAID 1, 5, 6, dan ada juga kombinasi 1 dan 0, 5 dan 0, dan 6 dan 0. Nah, secara khusus hari ini kita akan membahas RAID 1. Nah, pada RAID 1 itu merupakan menyalin atau mengcopy dari penyimpanan yang pertama atau hard disk pertama ke hard disk yang kedua. Nah, ini mementingkan performa baca dan kehandalan data dibandingkan kapasitas penyimpanan. Nah, tadi misalnya kita memiliki 2 TB. Nah, kita hanya bisa menggunakan 1 TB untuk menyimpan data. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita memiliki 2 penyimpanan, 2 hard disk. Maka langsung akan dibagi, satu ke hard disk pertama dan 1 TB lagi untuk hard disk kedua. Nah, kita hanya bisa menggunakan 1 TB untuk menyimpan data. Selainnya itu 1 TB lagi untuk digunakan untuk penyimpanan mengcopy atau menyalin. Nah, namun keuntungan juga dari RAID 1 ini adalah ketika penyimpanan kita pada hard disk pertama rusak, maka kita tidak akan kehilangan data karena masih ada salinan atau backupnya. Nah, kemudian jika kita mengganti hard disk pertama tadi, maka secara otomatis akan langsung tercopy atau disalin ke hard disk pertama tersebut. Nah, kita akan langsung mengimplementasikan RAID 1 pada CentOS 7. Kita akan mencoba membuat 2 penyimpanan. Kita masuk ke bagian pengaturan. Di sini ada penyimpanan. Nah, pada bagian ini pengendali SATA, kita create atau buat ciptakan disk baru. Kita buat virtual hard disk. Kemudian ini kita pilih dialokasikan secara dinamik. Kita buat namanya adalah hard disk A. Oke, kita hanya memerlukan 2 GB saja. Kita buat. Kemudian kita buat satu lagi. Akan baru virtual hard disk dan dialokasinya secara dinamik. Nah, ini adalah hard disk B. Kita juga membutuhkan 2 GB. Kita buat. Nah, sini sudah terdapat hard disk A dan hard disk B. Kita oke. Kemudian kita run. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, setelah kita masuk ke CentOS 7-nya, kita masuk ke login. Kita pastikan bahwa kita masuk di bagian root, kita password. Kemudian terlebih dahulu kita akan menginstal MDADM yang akan kita fungsikan untuk mengaktifkan RAID 1. Kita ketik yum, kemudian install mdadm -y. Nah, kebetulan saya sudah pernah menginstal, jadi buat keterangannya adalah already install. Kemudian kita masuk ke bagian mencek apakah ada hard disk yang akan kita konfigurasikan. Kita ketik mdadm -e besar spasi /dev spasi sd siku b c siku tutup. Nah, di sini terdapat nomd superblock detect. Nah, jadi untuk penyimpanan kita
tadi harddisk 1 itu di SDB, kemudian penyimpanan harddisk 2 itu SDC. Nah, belum terdapat superblock yang dideteksi. Oke, kemudian kita mencek penyimpanan yang sudah terdaftar. Kita ketik fdisk spasi -l spasi, kita tahan shift, kemudian backslash, kemudian kita spasi more, enter. Nah, di sini sudah terdapat penjelasan bahwa penyimpanan A atau penyimpanan yang sebelumnya belum kita sentuh, terdapat dua partisi, yaitu partisi 1 dan 2. Nah, untuk harddisk 1 yang telah kita buat tadi belum bisa kita pakai, masih dalam status seperti ini. Dan juga harddisk 2 atau SDC belum juga bisa kita gunakan. Nah, kemudian kita akan masuk ke perintah untuk membuat partisi dari pertama kita akan masuk ke harddisk pertama atau SDB. Kita ketik fdisk spasi dev slash sdb. Nah, kemudian kita akan diperintahkan mengkomen. Nah, kita ikuti perintahnya. Kita ketik enter. Pada harddisk pertama belum terdapat partisi, namun ada 4 yang sedang free. Maka kita kita ketik P untuk primary. Kemudian partisi number 1 sampai 4 kita pilih yang pertama. Kemudian first sector ini kita buat full size, langsung kita enterkan saja. Nah, begitu juga dengan ini untuk sektornya, kita spasi langsung, kita enter. Nah, kemudian kita mengketik lagi P, kita ketik L. Nah, kemudian kita mengketik T untuk memilih partisi. Kita klik FD untuk otomasi RAID Linux. Nah, di sini sudah ada auto detect. Kemudian masuk kita ke P untuk menyimpan atau mencetak perubahan. Nah, kemudian sini sudah jelas bahwa device boot SDB atau harddisk pertama kita sudah memiliki partisi pertama dengan penyimpanan 2 GB. Nah, kemudian kita klik W untuk menyimpan perubahan. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke penyimpanan kita yang kedua atau harddisk kedua. Kita ketik fdisk spasi /dev spasi sdc. Kita membuat juga seperti tadi, N, kita ketik lagi P untuk primary, kemudian kita pilih 1 untuk partisi, kemudian kita enter, baru enter sekali lagi. Nah, kemudian kita ketik P untuk mencetak partisi, kemudian L untuk melist semua yang sudah ada. Nah, kita ketik kemudian T untuk memilih partisi. Kita pilih partisi yang pertama. Tentunya kita ketik kemudian FD. Kemudian P untuk mencetak perubahan. Nah, kita klik W untuk menyimpan perubahan. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian mdum /e besar, kemudian spasi dev /sd siku bc. Nah, kemudian kita ketik lagi mdum -e spasi dev spasi sd siku bc
siku 1 untuk memilih partisi pertama. Belum terdapat subblok pada partisi pertama dari masing-masing harddisk kita. Sebenarnya sudah tercipta partisi pada kedua harddisk kita, namun belum ada RAID 1. Nah, untuk mengkonfigurasi RAID 1, kita ketik mdam spasi min create, kemudian spasi /dev /md0, kemudian spasi min level sama dengan mirror spasi /RAID in device sama dengan 2 spasi dev /sd siku bj 1. Kemudian continue creating array, kita buat y untuk yes. Kita ketik cat spasi /proc /md start. Nah, kita lihat di sini bahwa md0 yang tadi kita aktifkan sudah aktif RAID 1. Kemudian kita verifikasi lagi md adm min e besar spasi /dev spasi sd siku bc 1. Nah, di sini RAID 1 sudah terinstall atau berada pada 2 device. Saat ini md0 yang baru dibuat belum bisa ditulis karena belum memiliki file system. Nah, kita akan mengkonfigurasi file system dengan perintah mkfs.ex4 spasi dev spasi md0. Pada saat ini kita telah berhasil membuat RAID 1. Selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasi RAID agar konfigurasi RAID di load pada saat boot OS. Kita buat perintah set spasi etc spasi mdm .con. Nah, kemudian kita jalankan mount device yang baru diisi dengan file ext4. Kita masukkan mkdir spasi /mnt /RAID 1, kemudian mount spasi dev spasi /md0, dan kita ketik mkdir spasi mnt /RAID 1. File sudah eksis. Kemudian kita mount spasi dev spasi md0 spasi /mnt /RAID 1. Nah, kemudian kita jalankan perintah dev minha, maka akan muncul device yang sudah memiliki file system dan dapat ditulis atau digunakan. Kita ketik df spasi minha
Nah, setelah di mount, di sini sudah terdapat MD0, maka device RAID yang baru dibuat sudah dapat digunakan. Perintah mount akan mengarahkan pemetaan direktori ke hardware yang tadi yang kita buat adalah dev MD0. Kemudian kita tambahkan file pada RAID 1 dengan perintah touch spasi /nt /RAID1 /text min .text, kemudian echo spasi buka petik text min RAID setup. Spasi lebih kecil /mnt /RAID1 /text_min .txt. Nah, kemudian kita akan merestart CentOS 7 ini. Kita ketik reboot. Nah, kita kemudian kita masukkan password, username dan password. Nah, kemudian kita masuk ke perintah df minha. Nah, di sini tidak ada lagi MD0 yang seperti tadi ada MD0 di sini tidak ada lagi karena itu harddisk tambahan dan belum di mount setelah operasi selesai di boot. Nah, RAID 1 akan otomatis di mount setelah sistem operasi selesai di boot. Nah, kemudian kita ketik perintah v spasi /etc /fstab, enter, kemudian akan muncul press enter, kemudian kita continue. Kemudian setelah itu di akhir perintah ini kita ketik /dev /md0, kita tab, kemudian mnt, kemudian /RAID 1. Nah, jika tidak bisa mengetik kita tahan i. Nah, i itu untuk insert. Kemudian kita buat RAID 1, kemudian tab X T4, kemudian tab default, kemudian /tab 0 spasi 0. Nah, untuk keluar dari sini kita pilih buat escape, kemudian tanda seru shift, kemudian WQ tanda seru. Kemudian kita mengetik perintah mount spasi min av. Nah, di sini dinyatakan bahwa RAID 1 successfully mounted. Oke, jadi kita sudah berhasil memount dari R1 tersebut. Nah, jika tidak ada error kita restart lagi CentOS 7 ini, kita reboot. Nah, setelah kita reboot, maka kita ketik di sini perintah df spasi minha. Nah, sini sudah terdapat MD0 karena kita tadi sudah berhasil mount RAID 1. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa menambahkan file dan data lain ke device RAID. Nah, RAID ini akan menyimpan file tersebut ke dua hard disk dengan cara mengcloning atau mensalin sehingga semua file yang ada pada hard disk pertama akan sama dengan hard disk 2. Nah, kita akan melihat status hard disk yang digunakan oleh RAID dan dapat kita lakukan mengetik dengan mdadm spasi min detail spasi /dev /md0. Nah, sini sudah ada aktif device yakni 2.
Ini adalah harddisk pertama dan harddisk kedua. Nah, di sini juga terdapat RAID device sudah ada 2 yang aktif atau sudah sinkron, yakni pada harddisk pertama dengan partisi 1 dan harddisk kedua dengan partisi pertama. Nah, begitu. Nah, ini kedua partisi ini sudah sinkron. Kemudian dengan kondisi saat ini di mana harddisk sedang aktif dan klonnya juga sudah sinkron, maka apabila harddisk yang pertama rusak atau salah satunya rusak, maka tidak akan menghilangkan data kita. Nah, kita akan melakukan pengujian. Kita shutdown terlebih dahulu. Kita ketik shutdown spasi min h spasi now. Nah, kemudian pada pengaturan kita klik. Nah, kita akan menguji coba apakah benar bahwa jika kita hapus salah satunya maka ada backupnya. Kita misalnya hapus harddisk kedua, kita remove, kita hapus harddisk ini, kita oke, kemudian kita mulai lagi. Oke, baiklah, setelah CentOS 7 nya kita reboot, maka kita mencari apakah benar harddisk 2 sudah terhapus. Maka kita ketik mdadm min detail spasi /dev spasi md0. Nah, pada saat ini harddisk 2 atau RAID device 1 sudah berada pada status remove. Nah, di sini juga tidak ada lagi SDC 1. Nah, di sini juga kita lihat bahwa active device hanya ada 1. Nah, namun data pada harddisk 1 tadi, harddisk 2 tidak akan hilang karena harddisk 1 masih aktif. Nah, bagaimana cara kita mencek? Karena di awal tadi kita sudah menempatkan ada teks yang kita tempatkan pada harddisk 1. Nah, kita akan mencek apakah masih ada pada RAID 1. Kita ketik chat spasi min mnt /RAID 1 tadi kita membuat nama teks kita adalah text min.txt. Ketik, maka di sini txt RAID setup. Nah, berarti teks kita masih berada pada RAID setup. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, demikian video tutorial ini. Semoga video ini bermanfaat dan rekan-rekan dapat mengerti apa yang telah kita bahas yang sebelumnya. Dan saya harap rekan-rekan langsung mencoba. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.